Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tahu teman-teman tentang penyebab-penyebab kegagalan daripada proses grafting ya. Ini adalah proses grafting ya. Banyak sekali teman-teman di rumah yang masih saja gagal dalam proses grafting ini. Jadi berikut adalah tips-tips yang harus teman-teman lakukan agar meminimalisir kegagalan dalam proses grafting. Jadi teman-teman, untuk kegagalan dari proses grafting ini ada banyak faktor ya teman-teman. Tapi untuk meminimalisirnya atau yang biasa menyebabkan gagalnya, akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya selama ini grafting bibit anggur. Jadi buat yang pengen tahu, ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ya, langsung saya mulai saja ya teman-teman. Untuk yang pertama, biasanya itu kegagalan terjadi karena rootstock atau batang bawah yang teman-teman pakai ini belum kalus ya, atau berakar halus. Bisa dilihat ya. Biasanya teman-teman banyak juga yang memakai fresh cutting atau yang baru teman-teman potong dari batang bawahnya. Ini langsung biasanya teman-teman grafting. Sebenarnya bisa saja, tapi untuk kejadiannya atau tingkat keberhasilannya ini paling hanya 50 kali 50% saja. Karena kalau kita menggunakan fresh, ini rootstock yang fresh atau baru potong, itu teman-teman setelah grafting harusnya teman-teman rendam dulu di ZPT atau zat perangsang tumbuh atau biasa disebut dengan ZPT akar. Nah, ini sebenarnya caranya seperti itu, tapi untuk keberhasilannya kalau saya pribadi dengan metode itu juga sebenarnya ada yang berhasil, tapi untuk tingkat keberhasilannya rendah. Bisa dibilang yaitu tadi 50 kali 50%. Jadi saran saya kalau teman-teman mau melakukan grafting, gunakanlah rootstock yang kalus atau berakar halus. Jadi rootstock yang telah kita dapat seperti ini, kita potong ya, kita tandai seperti ini biar nggak kebalik. Kalau saya biasanya yang lancip ini bagian bawah atau perakaran, dan yang runcing ini adalah atasnya. Tinggal teman-teman rendam dulu di ZPT dan juga fungisida. Setelah itu kurang lebih 6 jam ya. Setelah itu tinggal teman-teman taruh di kokopit, dimana kokopitnya ini kondisinya jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Jadi teman-teman bisa rendam kokopitnya, kemudian teman-teman peras airnya sampai habis. Kemudian teman-teman campur dengan kokopit yang masih kering. Jadi nanti kokopitnya akan lembab. Untuk videonya sebenarnya sudah ada ya. Cara mengkaluskan rootstock anggur ini sudah ada. Nanti di akhir video akan ada video tentang cara sukses grafting anggur dan juga cara mengkaluskan rootstock anggur. Jadi ini memang kalau menurut saya bahan yang cukup utama dalam proses grafting. Jadi rootstock yang kalus merupakan salah satu keberhasilan dalam proses grafting. Kemudian biasanya juga yang sedikit diabaikan adalah masalah entres ya. Nah, ini entres. Setelah tadi ada rootstock, tentu saja untuk keberhasilan selanjutnya ini berpengaruh terhadap entres. Jadi teman-teman untuk entres ini, teman-teman pilihlah entres yang mata tunasnya besar. Jadi biarpun ini kelihatan tua atau muda, tapi jangan terlalu muda. Kalau dipegang begini keras, ini bisa bagus untuk entres untuk proses grafting. Karena kalau kita nyari bud yang besar seperti ini, untuk kemungkinan seprutnya juga akan mengeluarkan tunas yang bagus. Nah, kemudian ini juga untuk tingkat keberhasilannya tergantung dalam kesegaran daripada entresnya. Jadi ini
entres kalau bisa yang baru ya. Kalau yang baru metik langsung di grafting biasanya keberhasilannya sangat tinggi. Tapi biarpun nggak baru sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena kita bisa menyimpannya. Jadi untuk cara menyimpan entres agar tahan lama ini ada di link di atas. Jadi teman-teman bisa klik saja link di atas tentang cara menyimpan entres anggur agar tahan lama. Ya, kemudian untuk selanjutnya ini ada penyayatan ya. Jadi untuk penyayatan ini baik di rootstock dan juga di entres ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan daripada proses grafting. Kenapa begitu? Karena inti daripada grafting adalah menyatukan kambium atau getah yang ada di entres ini dengan getah yang ada di rootstocknya. Jadi untuk penyayatan ini teman-teman harus belajar agar hasil sayatannya itu bisa rata. Jadi bisa menempel antara entres dan juga rootstocknya. Jadi ini juga salah satu faktor yang merupakan keberhasilan daripada proses grafting ini. Ya, untuk selanjutnya ini peralatan yang dipakai. Kalau misalnya teman-teman pakai cutter, usahakan cutternya yang baru. Kalau saya biasanya setelah saya dapat 50 graftingan, ini seperti ini, belakang ini, saya ganti yang baru. Jadi setiap 50 grafting, saya pasti ganti yang baru. Tujuannya apa? Agar peralatan yang dipakai ini tetap bagus dan tetap tajam. Inilah saya bilang kenapa harus baru. Jadi, kalau ini sangat berpengaruh juga terhadap keberhasilan daripada proses grafting. Jadi untuk cara grafting, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman langsung klik saja, nanti di akhir video ini akan ada cara untuk grafting bibit anggur. Insya Allah anti gagal. Ya di sini saya bukan berarti saya ahli atau gimana, itu enggak. Tapi sebenarnya kita bisa itu karena terbiasa. Jadi kalau yang masih gagal grafting, usahakan harus rajin belajar grafting agar kita terbiasa grafting dan hasilnya nanti akan sesuai yang kita harapkan. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya setelah ini ya entres dan juga rootstock, ini selanjutnya adalah masalah penempatan setelah proses grafting. Jadi teman-teman suka AB juga dengan masalah yang satu ini. Kenapa begitu? Karena setelah proses grafting ini kita selesai, misalnya seperti ini ya. Ini harusnya setelah ini selesai grafting, teman-teman ini harus menyiram media semainya ini dengan banyak air atau sampai banjir. Nah, kemudian untuk media daripada penyemaian ini tentu saja media yang poros ya. Kalau saya ini menggunakan campuran daripada sekam bakar 3, tanahnya 1, pupuk kandangnya 1. Jadi ini kalau disiram otomatis air ini akan langsung turun ke bawah. Jadi tidak akan terjadi genangan. Nah kemudian untuk yang pertama tadi tipnya itu siram dulu sampai basah. Nah kemudian setelah kita siram sampai basah, kita taruh di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari dan hujan secara langsung. Tapi perlu dicatat, tempat yang teduh itu bukan tempat yang gelap. Jadi jangan ditaruh di dalam rumah. Nanti yang ada malah terlalu lembab dan juga akan menjadikan kegagalan. Kalau saya, tempat yang teduh versi saya itu yang penting adalah tempat yang tidak full sinar matahari. Tapi kalau terkena sinar matahari pagi itu nggak masalah. Yang penting jangan kena hujan. Seperti saya ya, saya kalau baru grafting, saya pasti taruh di sebelah yang sana. Karena di sana ada naungannya. Itu di atas ini sambungan ini ada paranetnya. Nah, kemudian setelah ini semprot seperti ini juga harus teman-teman pindahkan ke tempat yang lebih terang. Jadi di tempat sebelah sini, ini untuk atapnya ini langsung plastik UV. Bisa dilihat ya. Nah, jadi setelah tadi ya proses grafting dimulai, ini teman-teman taruh di tempat yang teduh dulu. Setelah semprot seperti ini, teman-teman langsung pindahkan ke tempat yang lebih terang. Kenapa begitu? Agar ini perakarannya semakin keluar
dan juga agar ini tunas-tunas baru dan daun-daunnya ini cepat, pertumbuhannya cepat. Jadi kalau sudah seperti ini saja, ini sudah bisa ditaruh di tempat yang terang. Nah kemudian setelah pertama tadi kita siram ya di awal proses daripada grafting yang telah kita tancapkan, ini teman-teman cukup menjaga kelembaban daripada media semainya atau media tanamnya. Jadi nggak harus tiap hari disiram ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya cukup sekali aja nyiramnya pas ini grafting, selesai grafting, kemudian sudah disiram, ditaruh di tempat teduh. Ini saya biasanya cukup sekali saja disiram. Kemudian nanti saya siram lagi, nunggu ininya kering. Nah, nanti ini seiring berjalannya waktu, setelah bibit dirasa sudah ada yang daun tua seperti ini. Nah ini ya, minim 4-5 daun lah. Ini sudah bisa kita siram 2 hari sekali, itu sudah bisa. Karena perakarannya kalau yang sudah begini pasti sudah keluar ya. Bisa dilihat ini, tuh. Karena saya menggunakan polybag kecil ukuran 10 x 15 cm, ini otomatis kelihatan perakarannya tuh. Nah, kalau sudah begini perakaran sudah banyak, daunnya juga sudah mulai banyak dan tua, ini bisa kita siram 2 hari sekali. Bahkan tiap hari pun nggak masalah. Jadi yang jangan itu pada saat awal-awal grafting teman-teman siram tiap hari, itu saja itu kemungkinan nggak jadi ya, karena akan terjadi busuk akar. Jadi akar-akar yang baru mau tumbuh, ini jangan teman-teman serang dengan air yang terlalu banyak. Kecuali kalau sudah jadi graftingannya, ini baru teman-teman boleh menyiramnya secara rutin. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dan juga biasanya untuk kegagalan berikutnya, ini pada saat di awal-awal jadi seperti ini rentan terserang seperti laba-laba atau spider mite dan sejenisnya ataupun jamur ya. Ini kalau sudah segini bisa teman-teman semprot dengan fungisida dan juga insektisida dengan dosis yang kecil. Gak masalah kalau sudah segini. Ini nanti agar tidak terserang hama dan juga jamur pada saat baru awal-awal sprout seperti ini. Ya, dengan mengikuti tips dari saya, insya Allah untuk keberhasilan daripada grafting ini sangat tinggi. Karena saya sudah bilang saya di sini bukan master atau suhu daripada anggur atau perbanyakan anggur, tapi di sini saya hanya membagikan pengalaman saya selama ini saya budidaya bibit anggur impor. Ya, jadi jika teman-teman ngikutin arahan saya, insya Allah untuk keberhasilannya tinggi. Bisa dilihat di sini ya. Ini di belakang sini nih hampir 90% sudah sprout. Ya, jadi teman-teman mungkin untuk hal-hal pentingnya atau hal yang paling penting dalam proses grafting anggur itu hanya itu aja sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin arahan saya, insya Allah keberhasilannya sangat tinggi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, di sini saya bukan menggurui, saya hanya membagikan pengalaman saya selama ini belajar budidaya anggur. Dan mari belajar bersama saya juga. Jadi, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.